Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini marilah kita lanjutkan pembacaan kitab Arba'in Nawawi, di mana pada hari kemarin kita sudah menyelesaikan al-hadisul awal dan hari ini kita masuk kepada al-hadisus tsani. Diceritakan an Umar radhiyallahu taala anhu aidan, bahwa diceritakan dari Sayyidina Umar sama dengan hadis yang pertama, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari kami sedang duduk bersama, bercengkrama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittala alaihi rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya sangat hitam, la yura alaihi asarus safari, dan tidak diketahui dan tidak terlihat tanda-tanda habis dari perjalanan jauh, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara kita tidak ada yang mengenal. Artinya terjadi sesuatu keheranan bagi Sayyidina Umar. Seandainya orang ini orang dekat dengan Madinah atau di sekitar Madinah, maka mestinya Sayyidina Umar dan para sahabat mengenalnya. Andai kata ini orang jauh, maka tentunya ada tanda-tanda kelelahan sehabis dari perjalanan yang cukup jauh. Tetapi tidak demikian dengan orang ini. Bajunya putih luar biasa, rambutnya juga hitam, kemudian tidak ada tanda-tanda kelelahan, tetapi tidak ada satupun sahabat yang mengenalnya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kemudian orang ini duduk di samping Rasul, fa asnada rukbataihi, maka kemudian ia sandarkan dengkulnya bersamaan dengan dengkul Rasul. Wa wada'a kaffaihi ala fakhdaihi, kemudian meletakkan tangannya di atas paha baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu para sahabat yang lain juga semakin heran dan bertanya-tanya, ini siapa? Tidak dikenal, kemudian duduk bersama Rasul dan dengkulnya disandingkan bersama dengkul Rasul, kemudian tangannya diletakkan di paha Rasul. Kemudian orang ini berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu kami tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah bersaksi, meyakini dalam diri, di dalam hati, disampaikan dalam lisan dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meyakini dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu adalah Islam. Kemudian setelah bersyahadat wa tuqimas shalah, maka Islam itu akan melaksanakan salat. Wa tu'tiz zakah, orang Islam akan memberikan zakat. Wa tasuma Ramadan, ia akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan melaksanakan haji ketika ia mempunyai kemampuan. Dari sini kita dapat memahami secara global bahwa Islam itu ada 5. Dan seseorang akan dikategorikan menjadi muslim yang sempurna jika 5 hal ini betul-betul dilakukan. Yang pertama, bersyahadat. Karena syahadat adalah bagaikan pondasi utama. Atau bahkan mungkin kalau misalnya bangunan besar itu bagaikan dengan paku buminya, cakar ayamnya, itu adalah syahadat. Kemudian jika syahadat ini, keyakinan ini kuat, paku bumi ini kuat, maka insya Allah
bangunan yang berdiri di atasnya juga akan berdiri dengan begitu kokoh dan kuat. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah. Orang Islam itu akan mendirikan salat. Bahkan dikatakan as-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiang agama. Jadi ibarat bangunan tadi, salat adalah bagaikan tiangnya. Bagaimana mungkin sebuah bangunan akan berdiri dan akan dikatakan bangunan jika tidak ada tiang yang tegak berdiri dan kuat di situ. Wa tuqimas shalah. Bahkan dikatakan bahwa salat ini, andaikan salat ini diibaratkan dengan jasad yang ada di tubuh kita, maka salat ini adalah bagaikan kepala. Tentu bagaimana mungkin manusia bisa hidup jika tanpa kepala? Jika tanpa tangan atau kaki mungkin masih bisa hidup, tapi jika tanpa kepala mustahil rasanya bisa hidup, walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menciptakan kehidupan dengan tanpa kepala. Tetapi itulah takdir dan hukum alam, hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tu'tiyaz zakah. Orang Islam pasti dia akan memberikan zakat, setidaknya zakatul fitri yang dilaksanakan setiap setahun sekali, atau zakatul mal, yaitu zakatnya harta ketika dia mempunyai kemampuan dan kecukupan, bahkan melebihi nisab dan haul. Wa tasuma Ramadan. Orang Islam pasti melaksanakan bulan Ramadan. Jika 4 ini saja tidak sempurna dilakukan, maka kemuslimannya perlu dipertanyakan, setidaknya jelas dia bukan muslim yang sempurna. Kemudian wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, merupakan suatu kebanggaan, merupakan suatu keberuntungan jika seorang muslim juga dapat menyempurnakan dengan rukun Islam yang kelima, yaitu wa tahujjal baita, yaitu berhaji ke Baitullah di Makkah Al-Mukarramah sana, ini istata'ta ilaihi sabila, jika dia mempunyai kemampuan di dalam perjalanannya, baik itu dari fisik, dari biaya, dan seterusnya dan seterusnya. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua tergolong menjadi manusia-manusia yang ditakdirkan menjadi muslim yang sempurna, sehingga kita bisa melaksanakan 5 hal ini secara utuh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala, lebih herannya lagi, si tamu yang berbaju putih berambut hitam ini kemudian menjawab, shadaqtah, engkau benar wahai Muhammad. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sayyidina Umar merasa terheran-heran. Lah ini orang kok bertanya wa yusaddiquhu, tetapi kemudian dia justru sendiri membenarkannya. Dan si laki-laki ini tadi melanjutkan, fa akhbirni anil iman ya Muhammad, beritahu kami tentang iman. Qala, Nabi pun menjawab, antu'minu billah, antu'mina billah. Iman itu adalah percaya, meyakini dalam hati, diungkapkan dalam lisan, dibuktikan dalam perbuatan, bahwa iman itu antu'mina billah, percaya kepada Allah. Kemudian yang kedua, percaya ada malaikat Allah. Yang ketiga, percaya ada kitab Allah. Yang keempat, percaya ada utusan Allah. Yang kelima, percaya akan adanya hari kiamat. Dan yang keenam, percaya akan adanya takdir qadha dan qadar, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Itulah iman. Sekali lagi, bahwa kita ketika kita ingin dikatakan orang yang mukmin, maka di dalam hati kita itu betul-betul meyakini dan percaya bahwa ada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada Tuhan selain dirinya. Wa malaikatuhu, jadi Allah taala, antu'mina billahi wa malaikatihi, Allah taala juga mempunyai malaikat yang secara khusus beliau mempunyai perintah kepadanya dan tidak akan pernah dilanggarnya oleh para malaikat itu. Kemudian wa kutubihi, Allah taala juga mempunyai kitab yang diturunkan melalui wahyu, melalui malaikat sebagai wahyu kepada para nabinya, dan itu sebagai pedoman bagi umat manusia seperti kita umumnya atau khususnya sebagai orang muslim. Wa rusulihi, dan yang menyampaikan itu adalah para rasulnya, para rasul, para nabi, para anbiya. Wal yaumil akhir, kita juga harus percaya bahwa kehidupan di dunia ini tidak akan pernah selamanya, tetapi akan ada hari akhir yang disebut dengan hari kiamat.
Dan yang terakhir, kita juga harus percaya bahwa semua ada qadarnya, ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu takdir baik ataupun takdir buruk. Kemudian orang laki-laki ini menjawab, "Shadaqta, engkau benar wahai Muhammad." Kemudian dia melanjutkan, "Fa akhbirni anil ihsan." Beritahu kami apa itu ihsan wahai Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, "Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu kita menyembah, kita menghamba, kita beribadah, kita salat dan seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarah, seolah-olah kita betul-betul melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ihsan itu tidak akan pernah ibadah dengan main-main, apalagi dengan guyonan atau dengan meremehkan dan semacamnya. Karena ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita melaksanakan sholat misalnya, maka ka'annaka tarah, seolah-olah kita sedang berada di hadapan Allah dan kita melihat Allah. Itulah ihsan. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sekalipun kita tidak bisa melihat Allah, fa innahu yarak, maka Allah sebenarnya telah melihat kita. Fa innahu yarak, maka Allah telah melihat kita. Sehingga kalaupun kita tidak melihat Allah, maka karena Allah telah melihat kepada kita, maka kita pun juga akan selalu dengan sepenuh hati, dengan secara optimal, secara maksimal, kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini Sayyidina Umar, kemudian dari hadis ini laki-laki tersebut melanjutkan pertanyaannya. Wa akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad, beritahu kami kapan terjadi hari kiamat. Maka Nabi Muhammad menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah seorang yang ditanya ini lebih faham dari yang bertanya. Arti dalam bahasa lain, yang bertanya lebih faham, lebih tahu daripada yang ditanya tentang itu kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Ya Muhammad, kalau begitu beritahu kami tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika seorang ibu, seorang budak melahirkan sayyidnya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Ketika seseorang yang tidak beralas kaki, bernyikir atau tidak beralas kaki, telanjang kaki. Kemudian al-urah, yaitu orang yang tidak berbaju, tidak bertelanjang dada, tidak memakai baju. Al-ala, yaitu orang-orang miskin. Ri'a asyah, ketika mereka pengembala domba. Yatatawaluna fil bunyan, mereka beradu, bermegah-megahan. Yatatawaluna fil bunyan, juga saling meninggikan bangunannya. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, dan mungkin perlu kita garis bawahi bahwa apa yang disebutkan oleh baginda Nabi ini pada saat ini sudah ada dan kita saksikan bersama di depan kita. Apa itu? Antalidal amatu rabbataha misalnya. Ketika seorang budak melahirkan sayyidnya. Hal ini para ulama punya banyak pandangan tentang arti daripada antalidal amatu rabbataha ini. Di antaranya ada pengertian yang secara lurus bahwa ketika para sahabat, ketika orang Islam itu kemudian mempunyai budak, kemudian dengan budaknya itu melahirkan, mempunyai anak, sehingga itu namanya antalidal amatu rabbataha. Kemudian ulama juga mengartikan bahwa hal itu sama halnya dengan ketika seorang muslim menguasai wilayah kufar. Kemudian ia mempunyai banyak tahanan, dan daripada tahanan-tahanan tersebut kemudian lahirlah seorang anak
yang itu juga disebutkan antalidal amatu rabbataha. Tetapi ada yang lebih secara kinayah atau secara tersirat bahwa pada hari ini seorang anak telah memperlakukan ayah dan ibunya sebagaimana pembantu. Atau dalam kata lain, seorang ibu kini melahirkan seorang juragan yang tak lain adalah anaknya sendiri. Dan ini sudah banyak kita lihat dan menjadi kenyataan. Bagaimana seorang ibu harus berbanting tulang luar biasa hanya karena permintaan anak yang meminta sepeda motor atau sebagainya. Kemudian tanda-tanda yang kedua, wa antaral hufa. Dan kita lihat bersama orang yang mulanya tidak punya sandal, nyeker, tidak beralas kaki, bertelanjang kaki. Kemudian orang yang bertelanjang dada. Dulunya kalau misalnya di Arab, semua dulunya kita adalah juga orang-orang yang bertelanjang dada. Bahkan ketika saya kecil sering melihat orang yang sholat itu hanya pakai sarung, ke atasnya juga masih bertelanjang. Itu di Indonesia. Kalau di Arab sejak awal sudah begitu. Al-alah, orang-orang miskin. Ri'asya, orang-orang yang setiap harinya menjadi pengembala unta. Pengembala kambing, mohon maaf. Ri'asya, pengembala kambing. Maka kini semuanya sudah yatatawaluna fil bunyan. Mereka kini bermegah-megahan dan saling beradu untuk mendirikan bangunan yang paling tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi. Dan kini semua sudah menjadi kenyataan dan dapat kita lihat di depan mata kita sendiri. Artinya apa? Bahwa amaratis sa'ah kini sudah ada di depan mata, atau bahkan boleh jadi kita sendiri yang melaksanakan dan melakukannya. Kemudian summan talaqa falabistu malian. Maka maka orang tersebut kemudian pergi dan Sayyidina Umar terdiam sejenak. Summa qala, maka kemudian Nabi bersabda, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya tadi? Qultu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sayyidina Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui dan lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innahu Jibril. Wahai Umar, fa innahu Jibril. Lelaki yang tadi kamu lihat itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum. Mereka mendatangimu untuk memberitahu kamu dinakum, tentang agama dirimu. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, inilah arti dari hadis yang kedua dari hadis Arba'in yang cukup panjang yang kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Namun sedikit perlu saya sampaikan hikmah di balik hadis ini. Yang pertama, kita seharusnya memang harus sering mendatangi orang-orang yang berderajat tinggi di sisi Allah. Orang-orang alim, orang-orang fuqaha, dan kita bertamu ke sana. Kemudian yang kedua, hikmah dari hadis ini, hendaklah kalian berpakaian dengan pakaian yang rapi, pakaian yang sopan. Lebih-lebih kita bertamu kepada orang yang mulia, sebagaimana dicontohkan oleh malaikat Jibril ketika beliau bertamu di hadapan baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, tentu jika itu memang dibutuhkan, jika itu memang diperlukan, maka seyogyanya ketika kita bertamu, kita juga menyampaikan pertanyaan selagi itu dibutuhkan, terlebih dalam kehidupan kita dalam hal ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Itulah diantara hikmah yang kemudian bisa kita ambil selain hikmah-hikmah yang lain, tapi tentunya kalau kita sampaikan semua durasinya akan semakin panjang. Demikian untuk yang kedua kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat melanjutkan berpuasa dan selamat melaksanakan sholat Jumat. Semoga Allah meridai kita semua. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.